الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم أتمنا بالخير اللهم يسر لنا عند كتابك والعمل به وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan sambung kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita akan belajar bahasa Arab melalui Al-Quran dengan kaidah harfiah Al-Furqan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk surah Luqman, ya, ayat yang ke berapa? Ke-17. Ya, sudah dibuka Al-Qurannya surah Luqman ayat yang ke-17. Ustaz akan baca dan sila puan-puan menyimak apa yang Ustaz baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ya bunayya, wahai anakku, aqim, dirikanlah oleh engkau as-salat, salatnya. Wa'mur, wa dan u'mur, suruhlah oleh engkau bil ma'ruf, dengan baik, ya, dengan yang baik, ya. Wanha, dan tegahlah ataupun laranglah, ya. Anda dari kemungkaran, ya, al-munkar, kemungkaran. Wasbir, wa dan isbir, bersabarlah oleh engkau, ya. Ala, atas ma, apa yang asabaka, telah menimpa dia engkau, ya. Inna dzalika, inna, sesungguhnya, dzalika itu min, dari azmi. Apa dia azmi? Keteguhan, ya. Keteguhan al-umur, itu urusan. Baik. Ayat ini nasihat Luqman selanjutnya, ya. Di nasihat Luqman cukup padat, ya, ringkas padat. Pertama yang dinasihat tentang keimanan, tentang bersyukur, ya. Luqman bersyukur pada Allah, ya, atas Allah anugerah yang Allah bagi, itu ilmu hikmah, ya. Dengan kesyukurannya itu Luqman, maka Allah menambah lagi kenikmatannya, ya. Dan oleh itu Allah antaranya memberikan ilmu hikmah ini antaranya dengan beliau dapat memberikan nasihat kepada anaknya. Nasihat yang pertama itu agar supaya memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada melakukan syirik.
Syirik itu maksudnya apa? Syirik itu menduakan Allah, ya. Syirik yang besar ataupun syirik yang kecil, ya. Syirik yang nampak ataupun syirik yang tidak nampak. Kemudian juga nasihat Luqman supaya bersyukur, ya, berterima kasih kepada ibu bapa, terutama kepada ibu, ya, yang telah mengandungnya, ya, telah melahirkannya, ya, telah membisukannya, subhanallah, ya. Dan juga setelah itu bersyukur pada Allah, ya. Jadi maknanya maksudnya bersyukur kepada Allah juga, setelah itu pada ibu, kepada ibu bapa, ya. Kemudian jika ibu bapa tidak beriman sekalipun, ya, tetap nasihat Luqman berbuat baik. Ya, jadi ketika ibu bapa menyuruh yang tidak baik, misalnya melakukan syirik, tidak boleh patuh, ya. Tapi bila memiliki sikap seperti itu, ibu bapa tetap, anak nih tetap mesti menghormati ibu bapanya, menjaga komunikasi dengan baik, ya. Karena itulah antara ada orang yang beriman, ya. Kemudian juga memiliki muhasabah, senantiasa memiliki muraqabatullah, ya. Muhasabah itu kita mengevaluasi diri kita, ya, karena akibatnya kita akan kembali pada Allah, ya. Dengan senantiasa kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah, ya. Jadi kalau ada biji, ya, kata nasihat Luqman, ya, bahwasanya kamu melakukan suatu amalan, ya, walaupun kamu berada di gunung, ya, ataupun di langit, di bumi, ya, maka Allah akan, amalan itu akan Allah ketahui, ya, walaupun di dalam kegelapan, ya. Jadi itu maknanya kita senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghisab apa yang kita harus lakukan. Nah, jadi sudah seperti itu, kita sudah dekat dengan Allah, iman kita sudah bagus, ya, ibu bapa sudah bagus, maka mudah-mudahan dalam ibadah pun kita jadi khusyuk. Nah, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Ya, jadi sholat itu maknanya kita dapat melakukan ibadah dengan baik ini bila kita komunikasi dengan lingkungan kita bagus. Ibu bapa kita dengan Allah, ya. Tapi bila kita ini tidak bagus, maka hakikatnya sebenarnya artinya hati ini sangat penting, ya, kebersihan hati kita, ya, sehingga kita dapat mendirikan sholat dengan baik, ya. Jadi dimaksud mendirikan sholat sini kita kena memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syarat sholat, ya, dengan sebaik-baiknya, ya, bukan hanya sekedar melakukan sholat, ya, tapi memperhatikan adab-adabnya, ya. Kita duduk dengan baik, ya, sholat, pergerakan-pergerakannya, bacaan-bacaan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan tumanina, ya. Jadi dan kebaikan-kebaikan ini kita ingin berusaha menyebarkan kepada orang lain, ya, jangan kita mementingkan diri kita sendiri, ya. Kita tahu kebaikan ini, ya, sholat ini, maka kita ajak orang lain juga untuk melakukan kebaikan ini, melakukan sholat, ya, pada keluarga kita, anak kita, ya. Jadi kita juga menjuruh yang ma'ruf. Jadi kita jadi seorang pendakwah. Jadi tugas mendakwah ini bukan seorang ustadz aja sebenarnya. Jangan kita beranggapan menyuruh mengajak orang ini tugasnya seorang ustadz atau ustadzah, seorang ulama. Berdakwah ini semua kita, ya, artinya setiap muslim, ya, berkewajiban untuk berdakwah. Ya, kita artinya mencontohkan yang baik. Jadi maknanya seorang pelakon, contohnya kan, bahkan kalau dia berlakon dengan berlakon yang baik, dia boleh berkesan kepada orang yang pemirsanya, ya, yang melihatnya, penonton. Nah, cuma
biasanya memang kalau perlakuan ini dia berlakon hanya sebagai lakonan aja, sebenarnya tidak sebenarnya dalam kehidupan dia, biasanya macam itu. Nah, tapi kalau dia menghayati dan dia dapat mengamalkan apa yang dia itu, masya Allah. Karena banyak juga orang yang berlakon tapi hakikatnya dia sebenarnya kebalikan ke kehidupan dia sebenarnya bermasalah. Ada juga yang macam itu. Tapi ada juga memang dia melakonkan tuh diri dia sebagai seorang pendakwah. Ya, macam kalau pernah dengan pelakon Ustaz Amirul ya, Ashraf, itu banyak orang yang terkesan. Nah, ya. Jadi seperti itu sepatutnya ya, dan cerita yang positif yang perlu kita ambil contoh ya. Dia dihayati yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi tidak semestinya seorang ustaz saja. Kemudian seorang dokter, ya. Kalau dokter dia boleh menjadi seorang pendakwah ketika dia ingin menyuntik pasiennya, ingin mengobati, ya. Dia baca Bismillah. Seorang driver pun ya, ketika dia nak membawa kereta, dia baca Bismillah. Itu sudah berdakwah. Ya. Pada seorang ibu, pada anak-anaknya yang mengajarkan baca doa-doa itu sebenarnya ada ya berdakwah. Dan juga mencegah yang munkar. Jadi maknanya berdakwah ini bukan hanya menyuruh yang baik, dia mencegah yang munkar. Ya, unsur akhaka zaliman au mazluman. Jadi kita disuruh menolong saudara kita ini yang melakukan kezaliman dan juga yang dizalimi. Sahabat bertanya, macam mana kami nak menolong orang yang melakukan kezaliman? Ya. Jadi Rasulullah menyatakan, engkau mencegahnya daripada dia melakukan kejahatan itu adalah menolong dia. Jangan sampai dia melakukan kezaliman, itu menolong dia. Dan orang yang dizalim ini kita bantu dia. Nah, itu dia untuk daripada menolong orang yang dizalimi dan yang dizalimi. Mencegah yang munkar. Dan mencegah yang munkar ini lebih berat daripada menyuruh yang ma'ruf. Ya, oleh itu kita pencegahan lebih baik daripada perawatan. Jadi oleh itu daripada kecil lagi kita melatih anak, ya. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalnya. Jangan sampai nanti ketika sudah besar kita jumpa anak kita dalam penjara. Kenapa? Kamu sudah penjara nih? Ya, sebab kan saya kan melarang kamu untuk melakukan perbuatan mencuri selama ini. Ya, iyalah. Memanglah, tapi kamu tidak memukul saya. Jadi maknanya seolah tidak memberikan pengajaran. Jadi memukul itu ketika masih kecil itu berkesan. Jadi maknanya kita boleh memukul, tapi bukan mendera, ya, ataupun menyakitinya. Jadi boleh gitu. Tarik telinga dia. Ya. Artinya untuk dia biar dia itu sedar. Ya. Selain itu kita juga minta kepada Allah berdoa. Ya. Jangan sampai ketika sudah besar, jadi oleh itu ada istilah Melayu itu oleh itu di waktu terbunyi. Jadi kalau sudah jadi bambu ini sudah keras ya, ada susah kan. Jadi itulah umpamanya. Ya. Jadi kita sama juga memang mendidik anak berpuasa. Ya. Kesiannya baru 7 tahun, ya. 6 tahun udah berpuasa. Kita sebenarnya kasihan lagi kalau seandainya kita membiarkan dia tidak berpuasa. Jadi tidak heran Ustaz juga ada budak umur 10 tahun tak puasa. Kenapa? Orang tuanya kesian. Jadi sebabnya kesian kita ini mendidik dia berpuasa. Jadi bukan berarti kita biar gitu. Jadi ketika nanti dia besar, dia merasa itu satu hal yang bukan jadi kewajiban lagi, satu keperluan dalam diri dia. Ya. Jadi satu hal yang ringan lah. Ya. Sama juga dalam menutup aurat, sama juga. Ya, jangan kita beranggap, masih kecil lagi lah, tak payahlah menutup aurat. Nanti sampai besar, tidak heran. Sama dia menutup aurat, bagus, sampai pakai jubah. Anaknya seksi. Udah besar pula, itu sebab apa? Sebab daripada kecil lagi
mak dia tak mendidik dia. Sama ibaratnya daripada sholat, ya, ya, menutup aurat berpuasa itu sebagai pelajaran supaya kita daripada kecil lagi, ya. Jadi bila dia dah besar dia akan terasa ringan, insyaallah, ya. Sama juga dengan yang lain juga, maksudnya baca Quran juga begitu, ya. Jadi kalau sudah besar kita suruh baca Quran, minta ampun susah. Tapi dari kecil lagi kita perlu dia mengaji, baca Quran, dia boleh hatamkan sekolah rendah misalnya, mudah-mudahan, ya, insyaallah. Maka mudah-mudahan nanti sudah besar, insyaallah dia boleh, kalau dia nak menghafal ke ataupun dia nak memahami ke atau apa kan, itu insyaallah dia sudah ada dalam diri dia Al-Quran, insyaallah sudah ada asas dalam hidup dia, insyaallah, ya. Itu dia artinya. Ketika kita menyuruh ini pun juga perlu ada kesabaran. Wasbir ala ma asabak. Jadi kadang-kadang kita perlu bersabar, ya. Pada itu dalam ayat lain, wa'mur ahlaka bis shalah, hendaklah kamu suruh keluarga kamu ini untuk sholat. Wastabir alaiha, dan hendaklah kamu melipat gandakan kesabaran. Disabarkan, ekstra sabar. Wastabir alaiha. Jadi mana kita udah suruh sholat kan? Tadi saya sudah suruh sholat, kenapa dia masih macam itu? Lantaklah, jangan macam itu. Kita udah suruh sholat dia, besok kita suruh lagi. Besok dia suruh lupakan, esok suruh lagi. Terus itulah yang namanya kita manusia kan. Tak payah kita suruh lagi. Diri kita sendiri pun kadang-kadang tahu, ya, pentingan itu, tapi mana kadang-kadang kita perlu diingatkan, ya. Sama ada kawan kita, ke siapa, ya, sekeliling kita, ya. Nah, itulah manusia, ya. Jadi walaupun kita tahu kepentingan kewajiban daripada sholat, jadi kita perlu terus ingatkan itu. Jadi sehingga dia menjadi sesuatu yang sebati dalam diri kita dan keluarga kita, insyaallah, ya. Wastabir alaiha la nas'aluka rizqa. Jadi hakikatnya Allah tidak memerlukan kita memberikan rezeki. Nahnu narzuq, Allah yang akan bagi rezeki kita. Dengan kita dekat dengan Allah dan kita beribadah pada Allah, akan memberikan rezeki pada kita. Wal aqibatu littaqwa. Dan maknanya semuanya ini kuncinya adalah takwa. Bila kita ada ketakwaan pada Allah, maka Allah akan memudahkan itu rezeki pada kita, insyaallah, ya. Kemudian inna dzalika min azmil umur. Inilah suatu hal yang sangat teguh dalam urusan-urusan. Jadi inilah sholat dengan amar ma'ruf nahi munkar dan kesabaran, ya, insyaallah. Itu, ya. Ini yang kita ambil pengajaran daripada ayat ini dalam surah Luqman, ya. Sekarang kita coba kembali kepada bahasa Arab, insyaallah. Coba.